Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8F dan kelas 8G SMP Darussalam. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat. Dan ibu ingatkan kembali bahwa kita harus sama-sama tetap menjaga semangat dan konsistensi kita dalam belajar. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar jarak jauh. Namun apapun bentuk belajarnya, proses yang harus dilalui tetap sama seperti proses belajar mengajar di kelas. Jadi untuk itu ibu ingatkan kembali bahwa kalian semua harus menyimak dan mengikuti materi yang sudah diajarkan. Anak-anak ibu, silakan dibuka buku LKS Seni Budayanya. Kita masuk bab 4 tentang pementasan pantomim. Mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, dibuka bukunya ya, bab 4 tentang pementasan pantomim. Apa sih itu pantomim? Kamu mungkin pernah melihat sebuah pertunjukan teater atau pertunjukan drama, tapi si pemain drama atau si pemain teaternya tersebut atau lakonnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, ya. Jadi hanya diam, namun kita bisa memahami apa yang dia ceritakan lewat gerak dan ekspresi. Nah, itulah yang namanya pantomim, yaitu pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah serta diiringi dengan musik. Jadi hanya menggunakan gerak, lalu ekspresi, dan diiringi dengan musik. Pantomim merupakan seni pertunjukan yang penampilannya mengandalkan gerak-gerik tubuh dan ekspresi wajah. Jadi pure semuanya dari gerak-gerik tubuh si pemain teaternya dan ekspresi wajahnya. Pantomim berasal dari kata Latin yaitu pantomimus yang artinya meniru segala sesuatu, yang merupakan pertunjukan teater menggunakan tubuh dalam bentuk ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai dialog. Jadi ngomongnya menggunakan gerak-gerik tubuh. Charles Spencer Chaplin atau Charlie Chaplin adalah tokoh pantomim terkenal. Nah, itu fotonya yang di samping ya. Kamu bisa zoom. Nah, ini dia si Charlie Chaplin yang terkenal di Amerika yang mempopulerkan pantomim lewat film bisunya, ya. Dengan gerak-gerik, riasan wajah, kostum, dan karakter lucu tokoh Chaplin menjadi inspirasi dan acuan para pemain pantomim dalam melakukan penampilan pantomim. Jadi, lewat kelucuan yang dilakukan oleh Charlie Chaplin lah yang menjadi inspirasi bagi para pemain pantomim saat ini. Kekuatan utama dari gerak-gerak pantomim adalah gerakan imajinatif atau gerakan bayangan gitu ya, atau gerak peniruan. Jadi sekreatifnya si pemain, seolah-olah sedang memegang benda meskipun bendanya tidak ada, seolah-olah ada di suatu tempat yang ramai meskipun sedang sendiri. Gerakan yang menggambarkan suatu peristiwa harus diyakini benar seolah-olah nyata, sehingga yang nonton tuh bisa merasakan gitu ya. Pertunjukan pantomim bersifat lucu, humoris, menghibur, gerakannya komikal yaitu gerakan lucu, dan gerakan yang ditampilkan merupakan hasil dari pengolahan gerak yang distilir atau digayakan. Jadi geraknya itu kan ya yang kalau kita lihat pantomim itu kan gerakannya tuh kayak ngambil benda gitu padahal nggak ada bendanya. Nah, gerak itulah yang merupakan gerak yang digayakan artinya. Perpaduan antara gerak-gerik tubuh yang menarik dan ekspresi wajah yang berkarakter akan membuat pantomim menjadi tontonan yang bagus. Jadi kalau ekspresi wajahnya berkarakter, maka pantomim tersebut juga akan menjadi tontonan yang bagus. Perancangan pementasan pantomim. Sekarang bagaimana cara kita merancang pementasan pantomim? Di semester 1 kemarin sudah pernah dijelaskan membuat naskah pantomim. Nah, pada pertemuan kali ini di semester 2, kita akan merancang bagaimana cara mementaskan pantomim. Untuk menghasilkan pertunjukan pantomim yang menarik, kamu harus mencari tema yang unik dulu. Yang seperti biasa ya, setiap membuat sebuah karya seni rupa, apapun bentuknya, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan tema. Tema adalah ide dari cerita. Tema bisa kamu dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak tema yang menarik yang bisa ditampilkan, misalnya
seperti kerja bakti, beres-beres rumah, itu kan banyak menggunakan gerak gitu ya. Berwisata, main balon, bermain dengan binatang peliharaan, dan lain-lain. Nah, rancangan pertunjukan pantomim meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama tadi menentukan tema. Silahkan dipilih satu tema, apa yang mau diambil ya. Atau misalnya mau diambil bermain dengan binatang peliharaan, boleh. Misalnya bermain dengan kucing atau dengan kelinci. Yang kedua, menentukan tujuan pertunjukan. Tujuan pertunjukannya itu buat apa? Kita mementaskan pantomim ini dalam rangka pertunjukan apa? Apakah untuk memeriahkan sebuah acara kemerdekaan atau untuk perayaan kelulusan sekolah? Nah, seperti itu. Yang ketiga, pembagian peran sesuai tema dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan. Bagi-bagi peran, kalau sudah baru kegiatannya dilaksanakan. Oke, tujuan dari pertunjukan pantomim. Tujuannya apa sih? Yang pertama, untuk melatih berorganisasi dan bekerja sama dengan tim. Karena biasanya kalau pementasan jarang yang sendiri, minimal berdua. Sehingga harus ada kerjasama dengan tim yang memainkan musik, tim tata riasnya, dan tim atau si pemainnya. Yang kedua, melatih kemandirian. Karena dalam gerak pantomim semuanya gerak gaya gitu ya. Yang ketiga, mengenalkan kepada masyarakat hasil yang telah dicapai. Jadi setelah kita berlatih, membuat naskahnya, kemudian dipertunjukkan, tujuannya buat apa? Agar masyarakat melihat bahwa kita sudah berhasil dalam membuat sebuah rangkaian pertunjukan pantomim. Dan yang terakhir, sudah pasti memberi hiburan kepada masyarakat. Tahapan selanjutnya itu pembagian peran sesuai dengan tema. Maksudnya adalah menentukan peran sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. Ini jika dilakukan secara berkelompok gitu ya. Misalnya menentukan siapa yang akan menjadi sutradaranya, siapa yang akan menjadi pemain, siapa yang jadi tim artistiknya, tim produksi, panitia, dan yang akan menjalankan pertunjukan. Kemudian, nah ini rancangan yang harus disiapkan. Rancangan yang pertama yaitu rancangan rias. Rias itu wajah ya. Penggunaan rias pada pantomim memang cukup khas, yaitu menggunakan bedak putih yang menutupi seluruh wajah dengan tambahan garis-garis hitam dari sifat alis untuk menegaskan di bagian mata, bibir, dan hidung. Kamu juga bisa menambahkan penggunaan alat rias lain, contohnya lipstik, pemerah pipi, dan pensil alis. Nanti di belakang ada gambarnya, kamu bisa lihat. Jadi, ciri khas dari pantomim itu adalah wajahnya dibuat menjadi berwarna sangat putih gitu ya. Jadi benar-benar putihnya banget gitu ya, pakai bedak sehingga lalu nanti diukir tambahan garis-garis hitam atau bisa juga dengan menggunakan lipstik, pemerah pipi, atau pensil alis. Yang kedua, tata rias berkaitan dengan tata busana. Kalau sudah tata rias, pasti dengan kostumnya. Orang yang bertanggung jawab terhadap tata rias disebut penata rias. Fungsi dari make up atau tata rias, nama lain dari tata rias disebut make up ya, adalah yang pertama mempertegas peran yang dimainkan. Jadi kalau udah dirias itu kan wajahnya, kemudian kostumnya sudah disesuaikan, itu pasti akan mencirikan karakter yang akan dimainkan. Ini dia perannya apa nih? Oh, nah, sedih gitu ya, sehingga tata riasnya sedih seperti itu. Yang kedua, mendorong gerak yang sesuai dengan peran. Pada peran tertentu, fungsi makeup juga mampu mengubah peran lain. Jadi misalnya gini, ketika sebenarnya usia kita masih muda, tapi kita harus memerankan peran sebagai orang tua. Nah, melalui riasan tadi itu bisa dirubah peran kita, peran anak muda menjadi peran orang tua. Itulah keistimewaannya rias. Kemudian yang kedua, rancangan kostum. Kostum yang biasa digunakan oleh pemain pantomim sangat sederhana, berupa kaos dan celana yang ketat dengan tubuh, dengan tujuan untuk kelenturan dan bentuk-bentuk gerak yang ditampilkan lebih jelas. Jadi kenapa orang yang pakai yang main pantomim itu bajunya ngepas gitu atau celananya ngegantung gitu kan ya. Nah, bukan bukan karena disengaja, tapi itu memang mencirikan kostum dari pemain pantomim. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika dia bergerak ya, jadi posisi gaya badannya bisa terlihat dengan jelas. Seniman pantomim serius mungkin tidak lagi menggunakan kostum klasik, tapi kostum yang sangat mudah dikenali untuk pesta kostum.
Biasanya kostumnya menggunakan kaos bergaris hitam putih horizontal atau kaos garis-garis gitu ya, hitam putih dengan kerah boot, pakai neck, dan lengan 3/4. Selain itu, mereka mengenakan celana berwarna gelap, tali selempang berwarna hitam, dan sarung tangan sepanjang pergelangan tangan berwarna putih untuk menyempurnakan tampilan. Tidak perlu mengenakan topi pemain bola guling, kalian bisa menggunakan topi baret berwarna hitam atau merah. Nanti ada gambarnya bisa dilihat lebih jelas. Atau lihat dulu deh gambarnya ya. Nah, ini contohnya. Jadi biasanya mereka menggunakan pakaian hitam putih seperti ini, ya. Terus pakai baju yang ada tali di lengannya. Kemudian biasanya mereka menggunakan topi baret, ya. Nah, ini ekspresinya bisa dilihat. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah rancangan musik. Rancangan musik berfungsi sebagai penguat adegan dan gerakan pantomim. Selain itu juga membantu mewujudkan suasana yang ingin ditampilkan, misalnya kemeriahan, sedih, suasana hutan, maupun suasana yang ramai. Yang terakhir, membuat rancangan properti. Properti itu alat-alatnya ya, seperti latar belakang panggung, kemudian peralatan yang dibutuhkan di atas panggung, lampu, kemudian dan lain-lain. Secara efektif dan efisien artinya properti dan setting yang dibuat sesuai dengan tuntutan pertunjukan serta fungsinya jelas, tidak kurang dan tidak berlebihan dan harus membuat nyaman para pemain dan menarik bagi penonton. Jadi kalaupun menggunakan atribut ya yang seperlunya aja gitu, jangan terlalu berlebihan sehingga mengganggu. Kayak ini tadi gambarnya ya, ini ada ekspresi-ekspresi pantomim yang bisa kamu lihat, ada ekspresi tertawa, bingung, sedih, nanti tinggal di make up seperti itu. Nah, ini latihan soal seperti biasa yang harus dikerjakan, ada 5 soal, nanti kamu tinggal menjawab di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Dikerjakan dengan benar, dijawab dengan benar, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Dari Ibu cukup, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih anak-anak Ibu, sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum.